Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ini dalam surah Al-Alaq adalah ayat yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi kita di Gua Hira di Makkah Al-Mukarramah. Allah awali dengan Iqra, tapi enggak disebutkan bacalah. Apa yang dibaca? Iqra, bacalah. Enggak ada objek yang disuruh. Iqra, bacalah. Memiliki makna untuk kita agar kita membaca alam ini, membaca alam semesta ini, merenung, memikirkan bahwa alam semesta ini begitu luar biasa Allah ciptakan, sangat indah, sangat teratur, sangat rapi. Alam jagat raya semesta ini itu adalah bukti tanda adanya Allah, bukti tanda kekuasaan dan keagungan Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terutama kita bacalah Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman kita umat Islam, itu Al-Quran. Sebagai kitab suci kita umat Islam itu Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Enggak disebut lagi khalaq, menciptakan apa? Khalaq, yang menciptakan. Tentu saja yang menciptakan alam semesta ini, langit, bumi, bintang, galaksi, planet-planet, apa yang ada di jagat raya ini, semua itu adalah khalaq. Dialah Allah yang menciptakan. Secara khusus khalaqal insana min 'alaq. Dialah yang menciptakan manusia kita nih, untuk menunjukkan bahwa Allah berikan kemuliaan kepada kita sebagai manusia, sebagai keturunan dari Nabi Adam alaihissalam, dan sebagai bukti kekuasaan Allah. Allah ciptakan manusia. Apa kata Allah? Min 'alaq, dari segumpal darah. 14 abad yang silam Quran diturunkan, belum ada sains teknologi seperti sekarang. Belum ada alat-alat yang bisa mendeteksi seperti zaman sekarang. Ya, kalau kita ke rumah sakit, istri kita atau anak kita yang perempuan begitu dalam keadaan hamil, secara sains kedokteran di rumah sakit itu diapakan istilahnya itu? Di scan, di USG. Oh, ini. Tapi itu juga ilmu pengetahuan manusia yang memiliki keterbatasan. Tetap, walaupun itu teknologi ilmu manusia yang sudah maju, diakui bahwa ilmu manusia tetap masih ada keterbatasan. Begitu di USG, oh ini nanti anaknya yang lahir laki, udah disiapin baju laki, yang lahir perempuan. Atau kebalikannya, ini perempuan yang lahir udah disiapin tuh sama ibunya baju-baju perempuan, yang lahir adalah laki-laki. Tetap diakui walaupun pengetahuan manusia sudah maju, tapi masih ada keterbatasan. Begitulah manusia menyadari akan keterbatasannya. Allah ciptakan manusia dari 'alaq. Inna khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa khalaqnahu nutfatan fi qararin makin, summa khalaqnan nutfata 'alaqatan
fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, fa khalaqnal mudghata izaman, fa kasawnal izama lahman, tsumma ansha'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah ciptakan kita dari saripati tanah. Kita ini berasal dari saripati tanah. Apa yang kita minum dari tanah, ini dari tanah. Apa yang kita makan dari tanah. Dan kita berjalan di atas tanah. Allah ciptakan kita manusia min sulalah min tin, dari saripati. Dari saripati tanah itu Allah ciptakan menjadi nutfah, bertemu dengan buaidah. Maka proses manusia dari nutfah berubah menjadi alaqah, segumpal darah yang menempel di dinding-dinding rahim. Alaqah, dari kata alaqah itu menempel, menggantung. Sungguh luar biasa pemilihan kata itu. Kalau bahasa kedokteran namanya zigot. Allah ciptakan manusia, khalaqal insana min 'alaq, diterjemahkan dengan dari segumpal darah. Kemudian dari segumpal darah Allah jadikan lagi apa? Mudghah, segumpal daging. Lalu Allah ciptakan tulang, izam. Lalu tulang dibungkus dengan daging. 140 hari berarti berapa bulan? 120 hari berarti berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan, 120 hari 4 bulan Allah tiupkan ruh. Disitulah ya janin kecil sudah hidup itu. Jadi pernah kita hidup di mana sebelum kita hidup di blok out di dunia ini? Di mana? Di perut ibu kita. Subhanallah, makan, minum. Ada pertanyaan, di mana buang air kecilnya? Di mana buang air besarnya? Subhanallah. Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara khusus Allah sebut khalaqal insana min 'alaq. Maka kalau kita melihat diri kita, itu kita sedang membaca ayat Allah. Masya Allah, mata, hidup, semuanya luar biasa. Maka kita syukuri apa yang Allah ciptakan ini, ya, dengan mempergunakannya untuk ketaatan. Mata baca Quran, membaca yang baik, kaki melangkah ke tempat yang baik, tangan berbuat baik, mulut berbicara yang baik. Itu rasa syukur kita kepada Allah. Kita sujud kepada Allah, kita taat sama Allah, itu rasa syukur kita akan penciptaan kita sebagai manusia. Allah muliakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Disebut 2 kali, Iqra, bacalah. Bermakna bahwa kita umat Islam ini disuruh belajar, disuruh membaca. Talabul ilmi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu itu dari mulai buayan waktu kita lahir sampai ke liang kubur. Artinya apa? Kita ini belajar seumur hidup, atau dikenal dengan istilah long life education, pendidikan seumur hidup. Itu sudah disampaikan 14 abad yang silam bahwa kita ini mesti belajar. Iqra, belajar, ya. Apalagi majlis ta'lim ini, masya Allah, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Rasul bersabda, barang siapa orang berjalan, menempuh jalan menuntut ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Amin ya rabbal. Ada silaturahim, ada itikaf, ada menunggu waktu isya. Belajar, ya. Karena dengan belajar itu, dengan ilmu itu nuntun kita.
Dan kita tahu Allah itu pun diawali dengan ilmu. Maka Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi mengenal Allah itu pun dengan ilmu. Allah awali dengan fa'lam, ketahuilah, itu ilmu. Artinya apa? Mengenal Allah itu dengan ilmu. Ada orang-orang yang salah, akhirnya dia salah di dalam mengenal Allah. Batu, dia minta sama batu, dia minta sama pohon, dia minta sama berhala. Jadi salah karena tidak dengan ilmu. Maka alhamdulillah kita bersyukur Allah turunkan Rasul, Allah turunkan para nabi, para ulama sebagai pewaris para nabi yang mengajarkan kita ilmu. Bahwa kita mengenal Allah itu dengan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan dengan pena. Begitu luasnya ilmu Allah. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Seandainya lautan itu menjadi tinta pena untuk menulis ilmu Allah, maka tinta itu akan habis. Walaupun ditambah lagi tinta sebanyak lautan untuk menulis kalimat-kalimat Allah, untuk menulis ilmu-ilmu Allah. Dialah Allah yang mengajarkan manusia. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itulah 5 ayat jamaah yang kami hormati, yang pertama kali diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau umur 40 tahun dan diangkat untuk menjadi rasul. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ketika manusia melihat dirinya ada kecukupan, tapi tanpa memahami apa yang ia dapat itu sesungguhnya anugerah Allah, maka dia akan sombong, dia akan sewenang-wenang. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ketika manusia itu melihat dirinya serba cukup, ya, dia berbuat sewenang-wenang. Allah berfirman, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Padahal akhirnya inna ila rabbika ruj'a. Kepada Tuhanmu lah semua akan kembali. Firaun mati, Qarun mati, Haman mati, semua manusia nanti akan dibangkitkan dari alam kubur. Yaumul ba'tsi, inna ila rabbika ruj'a. Dari tanah manusia diciptakan, di atas tanah manusia hidup, dan nanti dari tanah manusia akan dikembalikan pula, dan dari tanah manusia akan dihidupkan. Minna khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Begitulah sebenarnya kita ini manusia untuk lebih pandai bersyukur, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sedikit ayat berikutnya. Ara'aita alladzi yanha 'abdan idza shalla. Begitulah perjuangan Nabi. Enggak mudah jamaah yang kami hormati. Ara'aita, tahukah kamu, alladzi yanha 'abdan idza shalla, yang melarang, yang mencegah seorang hamba waktu ia sholat. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau sholat itu dicegah, mau sholat itu diteror,
mau sholat itu mau dipecahkan kepalanya, direbukan kepalanya dengan batu. Itu Abu Jahal. Bayangkan. Masya Allah. Dia udah nyiapin batu besar. Kalau aku melihat Muhammad sujud, aku akan lemparkan batu besar ini ke kepalanya, akan aku remukkan kepalanya. Begitu dia bawa batu yang besar, dia mau jatuhkan itu, batu itu menempel di kedua tangannya, nggak bisa dijatuhkan, menempel di dagunya sehingga dia menengadah ke atas. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla, ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita, apakah kamu perhatikan kalau Nabi itu berada di atas kebenaran, Nabi itu aw amara bit taqwa, dan dia memerintahkan kepada ketakwaan. Alhamdulillah, mushola kedin namanya mushola at-taqwa. Masya Allah, at-taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara kalla la illam yantahi la nasfa'am bin nasiyah nasiyatin kadibatin khati'ah ila akhiril ayat. Insyaallah kita lanjutkan pada akad akan datang. Panjang umur, sehat walafiat. Sudah isya. Sadaqallahul adzim, wallahu a'lamu bissawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lakum minkum. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.